Maya Susanti, Certified Employer Branding Professional. Di video sebelumnya, kita sudah belajar tentang Employer Branding. Nah, di video kali ini, kita akan belajar cara membangun Employee Value Proposition atau EVP, yang merupakan instrumen penting dalam Employer Branding. Simak bersama video berikut ini. Employee Value Proposition adalah atribut yang diyakini sebagai nilai-nilai yang dapat dimiliki oleh targeted talent dan karyawan ketika mereka bekerja di perusahaan. Employee Value Proposition diharapkan mampu menjawab pertanyaan dari para targeted talent, yakni, mengapa saya harus mendaftar dan bergabung dengan suatu perusahaan? EVP di BUMN yang kita kenal adalah Learn, Grow, and Contribute to Indonesia. Dari contoh EVP BUMN, dapat kita lihat bahwa EVP memiliki ciri khas, yakni unique, relevant, inspiring, and integrated with all the talent journey. Adapun 5 komponen yang harus diperhatikan dalam membangun EVP, yakni compensation and benefit, career development, work environment, company culture, serta contribution to the world. Selanjutnya, bagaimana cara membangun employee value proposition? Ada 5 langkah yang bisa kita lakukan. Pertama, assess what the company currently offer. Ketahui apa yang selama ini ditawarkan oleh perusahaan kepada para targeted talent. Apakah sudah memenuhi 5 komponen EVP? Komponen apa yang paling kuat? Dalam beberapa studi kasus, tidak semua perusahaan mengedepankan kelima komponen EVP. Komponen yang paling kuat atau yang lebih kuat dibanding dengan yang lainnya adalah competitive advantage suatu perusahaan. Kedua, data gathering. Lakukan survei internal dan eksternal. Lanjutkan dengan fokus group discussion dan interview. Proses ini untuk mengumpulkan data terkait atribut apa saja yang melekat pada karyawan dan apa saja yang membuat karyawan memilih untuk tetap berkarir di perusahaan. Ketiga, define the key component. Dari hasil data gathering, identifikasi atribut apa saja yang paling sering muncul. Pilih atribut yang paling sesuai dengan aspirasi karyawan dan ekspektasi perusahaan. Komponen yang terpilih nantinya akan kita susun menjadi pilar-pilar EVP. Tidak masalah jika EVP tidak memuat semua komponen. Yang terpenting adalah bagaimana tim employer branding mengemas dan mengkomunikasikan EVP kepada karyawan dan targeted talent. Keempat, write the employee value proposition. Dari key komponen yang sudah dipilih, kini saatnya merangkainya menjadi satu kesatuan EVP yang unik, relevant, and inspiring. Jika tadi ada komponen yang menjadi pilar, maka EVP adalah atap dari bangunan yang kita dirikan. Kelima, integrate the EVP with the talent journey and align it to company's value. Sebagai instrumen employer branding yang berfungsi untuk attracting and retaining, EVP harus menjadi payung dalam talent journey, mulai dari rekrutmen hingga retirement. Tidak hanya itu, EVP juga harus tetap berlandaskan company's value. Jadi, jika EVP adalah atap dari bangunan, komponennya adalah pilar, maka company's value adalah fondasi bangunannya. Inilah yang selanjutnya kita sebut dengan EVP Framework. Jika sudah memiliki EVP, apa langkah berikutnya? Selanjutnya, kita perlu mempromosikan EVP melalui strategi komunikasi di media yang sudah dimiliki, baik untuk targeted talent sebagai upaya attracting, maupun untuk karyawan sebagai upaya retaining. Perlu diingat bahwa dalam implementasi employer branding, EVP tidak harus selalu ditampilkan. Yang terpenting, pesan dari EVP dapat disampaikan dengan baik. Terakhir, jangan lupa untuk tetap terbuka terhadap feedback dan terus mengevaluasi EVP. Dalam best practice yang ada, EVP biasanya perlu diupdate setelah 3 tahun. Hal ini agar EVP tetap relevan sesuai ciri khasnya. Demikian video kali ini, kita ketemu lagi di video-video berikutnya. Sampai jumpa.